Perbedaan bukanlah ancaman, melainkan karunia dari Tuhan yang menunjukkan kekuasaannya. Perbedaan adalah sunatullah, hukum alam yang tidak bisa dihindari. Perbedaan adalah ruang untuk saling belajar, bukan saling menjauh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipersatukan dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Nazanul Fadila Nasim yang kali ini akan membuka ruang dialog bersama seseorang yang memiliki perbedaan denganku dan juga sangat menginspirasi. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Rizky Sinaga. Saya tinggal di Komplek Permata Biru dan saya juga merupakan mahasiswa dari Politeknik LP3I Bandung. Saya akan membagikan pengalaman sebagai Kristen. Oke, halo, selamat malam Kak. Halo juga Najwa. Apa kabar nih? Sebelumnya maaf banget ya ganggu waktunya malam-malam. Gimana akhir-akhir ini kesibukan Kakak apa? Untuk kesibukan aku sekarang sih kerja sambil kuliah ya. Dari pagi sampai sore kerja dan sore ke malamnya itu kuliah. Walah sih, pasti capek banget gak sih Kak kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah ini? Emang Kakak sekarang semester berapa? Kalau untuk capek sih masih oke lah, masih bisa kita tahan gitu. Kalau untuk kesulitannya tuh emang kita harus membagi waktunya loh. Kayak satu sisi kita harus kerja, satu sisi juga harus kuliah gitu. Menyamakan jadwalnya tuh kadang kita bentrok. Dan apalagi sekarang udah semester 4 kan, jadi banyak tugas juga, jadi kadang susah untuk bagi-bagi waktunya sih. Iya sih, relate banget. Ternyata kita sama Kak semester 4 juga dan ya tugasnya makin nambah aja, makin banyak aja. Nah sekarang aku pengen ngobrol tentang moderasi beragama Kak. Aku kan tahu Kakak tuh dari waktu SMP ya. Kakak tuh kakak kelas aku dan sekelas sama tante aku, Bica. Dan Bica sempat cerita juga kalau di kelasnya tuh ada teman yang berbeda agama gitu. Nah kan di sekolah kita tuh mayoritasnya mungkin muslim, terus juga kesehariannya kegiatannya tuh berbau agamis lah gitu. Nah boleh cerita dikit nggak gimana pengalaman Kakak waktu memutuskan untuk sekolah di sana? Nah itu salah satu pertanyaan yang sangat sering gitu dilontarkan ke aku dulu. Kenapa sih kamu masuk sekolah Islam itu sedangkan kamu notabene Kristen sendiri di sana gitu. Itu ada cerita lucu sih, kayak dulu mama aku emang seorang Kristen yang taat gitu. Dan singkat cerita ketemu dengan ayah aku yang dimana dia beragama Islam, yang dimana mengharuskan itu mama aku yang pindah ke agama Islam. Nah di sini ayah aku emang kayak dulu kayak nuntut aku pindah ki gitu, ikut mama aja kayak dulu gitu. Sedangkan di sisi lain hati aku masih ke Kristen gitu. Nah dengan cara mereka yang memasukkan aku ke sekolah Islam, itu mungkin salah satu tahap pertama mereka untuk mencoba memindahkan aku sebagai Islam gitu. Berarti kegiatan keagamaan di sekolah waktu itu pun gak jadi hal yang asing lah ya buat Kakak. Kalau untuk interaksinya sendiri, pengalaman interaksi sendiri di lingkungan yang berbeda agama nih, terus juga mungkin sampai sekarang gimana tuh Kak interaksinya? Interaksi ya, kalau untuk interaksi sih dari dulu sampai sekarang belum ada yang gimana-gimana ya. Cuman pernah ada satu momen gitu di SMA kan emang aku kalau ada pelajaran agama dikasih dua pilihan gitu, mau di luar ke kantin atau emang mau nyimak di ruangan. Dan aku biasanya emang milih nyimak aja di ruangan gitu, pengen tahu juga gimana sejarahnya atau pelajaran agamanya. Nah di satu momen itu emang pemilihan bahasa gurunya emang kurang lah menurut aku, dan di situ aku mungkin ada pertanyaan atau kalimat yang aku keluarkan ke guru itu yang dimana mungkin guru itu kurang terima juga. Di situ ada perdebatan sih. Itu doang sih kalau untuk interaksi, kayak selayaknya teman-teman biasa. Cuman yang paling parah itu dong sih, perdebatan antara guru dan murid itu. Kalau ada bahasa yang emang aku nggak bisa terima gitu. Oh iya sih, hal kayak gitu wajar banget terjadi ya. Tapi kalau buat di pertemanannya sendiri, apakah perbedaan itu tuh menurut Kakak jadi penghalang gak sih? Karena kalau buat aku ya,
adanya perbedaan tuh justru kita bisa saling belajar budaya dan kebiasaan masing-masing, terus juga bikin kita lebih open minded lah, terbuka. Nah, kalau pendapat kakak gimana? Kalau untuk menghambat pertemanan sih sejauh ini enggak ya, malah aku setuju sama statement Najwa tadi, kayak justru perbedaan ini loh yang bikin kita jadi tahu tentang dunia orang lain tuh gimana gitu, kebiasaan agama ini gimana, budaya agama ini gimana, jadi kita juga tahu gitu menyikapinya bagaimana. Kalau untuk menghambat pertemanan sih enggak sih, malah lebih ke menguntungkan, jadi kita tahu kebiasaan mereka. Ya, setuju sih Kak, mungkin itu kali ya poin utama dari pentingnya toleransi itu, karena di kehidupan masyarakat yang beragam, terus juga kalau kita nggak saling memahami bakal susah lah untuk bisa hidup berdampingan. Nah, mungkin terakhir nih, ada nggak pesan-pesan dari kakak buat generasi sekarang gitu, agar mereka tuh bisa lebih bermoderat dan juga toleran? Mungkin kalau dari aku pribadi, buat teman-teman yang emang punya teman atau keluarga yang notabene beda agama, kita nggak usah ngelihat dari agamanya gitu, atau mematok-matokkan dari suku mana, agama mana untuk menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Kita lihat itu sebagai kelebihan aja gitu, untuk peluang kita untuk mengetahui sifat-sifat orang gitu gimana gitu, bagaimana mereka mau dihargain, bagaimana kita juga mau dihargain. Lakukan hal yang sama gitu, biar kita juga hidup berdampingan, saling menghargai. Mungkin itu aja sih. Yang penting kita punya rasa saling menghormati lah ya. Dan juga tadi kata Kak Rizky, memandang perbedaannya ini tuh sebagai kelebihan dari masing-masing. Seru banget ngobrol malam ini sama Kak Rizky. Terima kasih udah sharing pengalamannya, pendapatnya, dan juga tadi pesan-pesan buat kita semua. Semoga obrolan malam ini tuh bermanfaat deh buat kita semua, khususnya untuk aku. Maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. See you di next kesempatan ya Kak. Terima kasih. Masih kembali Najwa, semoga bermanfaat yang tadi kita bahas. Semoga lancar-lancar kuliahnya. Dadah, selamat istirahat. Dari obrolan tadi, aku belajar satu hal penting, bahwa menjadi berbeda itu bukanlah kesalahan. Justru lewat perbedaan, kita diajarkan untuk saling memahami, bukan menghakimi. Moderasi beragama bukan sekedar konsep, tapi cara kita memperlakukan orang lain setiap hari. Tidak semua orang tumbuh di tempat yang aman untuk jadi diri sendiri, tapi kita semua bisa menciptakan ruang itu dengan hati yang terbuka. Kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita hanya perlu saling menghormati, saling mendengar, dan saling menjaga. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa toleransi bukan kelemahan, melainkan kekuatan untuk menyatukan yang berbeda dalam damai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di ruang obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.